Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Muhammad Basri, dan ini adalah video perdana di channel saya. Ya, video perdana di channel ini akan membahas tentang public speaking. Ya, mudah-mudahan juga nanti saya harapkan program ini bisa berseries ya, akan ada episode-episode lain dengan kasus-kasus yang lain. Mudah-mudahan juga nanti teman-teman juga bisa bertanya dari guru saya, Pak Kukmin Rambe. Nah, Pak Kukmin ini adalah guru saya dalam bidang apapun, termasuk saya menyukai keindahan kata-kata yang indah, kalimat-kalimat yang indah itu dari beliau, karena beliau juga selain public speaker, ya, beliau juga seorang MC yang bagus dan yang baik, dan juga pembaca puisi juga. Jadi saya banyak belajar tentang bagaimana kata-kata indah itu bisa disampaikan gitu ya kan. Nah, mudah-mudahan juga teman-teman bisa bertanya nanti setelah ini ya. Dan Pak Kukmin ini punya jam terbang yang sangat tinggi, termasuk juga guru dari santri-santri Darul Quran ya, khususnya Syakir yang memang kecilnya Syakir bersama beliau juga masa-masa di program Sigor Darul Quran ya. Selamat menyaksikan, selamat menonton, dan sampaikan aja komen-komen di bawah kalau misalkan kalian ada pertanyaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Muhammad Basri, dan bersama guru saya Kukmin Rambe. Beliau ini guru saya dalam bahasa Inggris yang alhamdulillah mungkin murid nggak gagal, tapi apa ya Pak? Bukan gagal Pak, apa ya Pak? Kalau diajak ngomong Inggris bisa, tapi jawabnya belum bisa. Ya, pasif. Ya, dan selain guru saya dalam bahasa Inggris, Pak Kukmin juga guru saya dalam bidang public speaking. Jadi banyak hal yang saya pelajarin juga dari Pak Kukmin dalam hal public speaking. Dan nggak cuma public speaking, waktu itu juga pernah ngajar tentang apa Pak di Daku Nada. Oh, nasyid. Daku Nada, nasyid. Nah, ini jago. Jadi santri-santri di Darul Quran ini banyak yang dilatih vokal sama Pak Kukmin. Ya, khususnya di nasyid ya Pak ya. Nasyid dan puisi dong. Nah, itu. Selain itu beliau juga puisi. Kalau puisi dipanggilnya apa Pak? Puitis. Apa? Pembaca puisi. Putri reader. Nah Pak, ini kan kemarin saya sempat nanya kan sama teman-teman di Instagram saya tentang apa yang kalian minatin gitu, dan itu saya kasih 3. Berbicara, seni berbicara, seni menulis, dan seni bermusik. Mungkin nanti juga ada seni berbisnis juga. Nah, dari sini kan hal-hal ini tuh apa namanya ya, kita punya apa ya, kadang orang punya kendala di cara penyampaian. Mungkin mereka punya unek-unek yang apa sih namanya tuh, yang numpuk, yang nggak bisa kebendung, tapi susah disampaikan dengan baik Pak gitu. Nah, itu gimana? Karena kadang rasa takut buat salah ngomong kayak gitu. Itu kan jadi salah satu kendala yang ngeganjel buat orang-orang yang baru belajar gitu Pak. Itu gimana menurut Pak Kukmin? Kalau di saya sih, yang saya lakukan biasanya sih semuanya itu memang harus well prepared. Artinya benar-benar dipersiapkan dengan baik. Kalau semuanya itu dipersiapkan dengan baik, insya Allah sih lancar. Bagaimana mempersiapkannya? Misalkan contoh, kalau dia ingin berbicara tentang ayahku adalah pahlawanku. Misalkan ayahku adalah pahlawanku, dia akan berbicara tentang ayahku adalah pahlawanku kepada teman-temannya atau di depan kelas seperti itu. Apa yang harus dipersiapkannya dulu? Yang perlu dipersiapkannya dulu adalah konsepnya. Ditulis saja dulu. Kalau saya mengajarkan ke anak-anak saya dulu, kalau pakai bahasa Inggris, mereka tulis dulu pakai bahasa Inggris.
ditulis pakai bahasa Inggris. Nah, sudah ditulis, kemudian saya perbaiki kata-katanya, kalimatnya biar lebih pas. Kemudian sudah selesai, saya kembalikan ke mereka. Nah, saya minta mereka membaca ulang, boleh menghafalnya, mengingat, menghafalnya seperti itu, ya, supaya lengket di kepala mereka. Itu yang pertama. Menulis, kemudian dikoreksi, dihafalkan, dan yang sangat penting dipraktikkan. Itu. Nah, dipraktikkan itu nggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali, harus dicoba terus. Nah, ya, setelah mereka menulis, setelah sudah dikoreksi dan mereka sudah hafal, mereka berbicara, mereka latihan. Boleh, sangat boleh sekali ada cermin besar, kemudian mereka berbicara. Lihat mukanya terlebih dahulu, senyumnya bagaimana, Enak dilihat atau enggak, ya senyumnya gimana gitu kan. Terus gaya tangannya, gaya matanya, itu tubuhnya, itu harus dilihat juga. Nah, kalau misalkan sudah pertama kali memang wajar lah, namanya juga belajar. Emang ada orang langsung tiba-tiba lahir langsung jadi gitu? Nggak ada kan. Nah, pertama coba pembukaannya dulu. Pembukaannya dulu. Udah dicoba pembukaannya dengan senyumnya, dengan gaya tangannya dan lainnya, sudah. Oh, bagus ya. Coba lagi, sekali lagi, biar dia lebih mantap. Oh, sampai dia berkali-kali. Sudah selesai dari sana, lanjut ke berikutnya. Stepnya lagi apa? Menceritakan, kalau tadi kan judulnya kan Ayahku Adalah Pahlawanku, menceritakan ayahnya dulu mengasuh dia ketika dia masih kecil, kemudian menyekolahkan dia dan lain sebagainya, sehingga dia menjadi seorang sarjana, seorang hebat. Nah, sehingga dia punya kesimpulan Ayahku Adalah Pahlawanku. Nah, itu diceritakannya seperti itu. Lebih bagus dalam bahasa Inggris. Kenapa dalam bahasa Inggris? Ya karena murid-murid saya dulu saya ajari kalau mau berbicara, coba dulu belajar ngomong dulu dong depan orang banyak. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Kalau bahasa Indonesia rata-rata jago sih kalau bahasa Indonesia. Nah, bener. Sudah seperti itu, sudah mereka ke isinya, kemudian baru nanti ke closingnya, ke penutupnya, bagaimana ajakannya, bagaimana harapan-harapan dari dianya seperti itu. Nah, itu dilatih nggak sekali, nggak 2 kali, nggak 3 kali. Awalnya dulu openingnya, kemudian isinya, kemudian closingnya, harapan-harapannya dilatih terus, sekali, 2 kali, 3 kali, dan itu harus sering. Itulah namanya well prepared. Ketika sudah dipersiapkan dengan bagus, dengan baik, ketika sudah di depan orang banyak, paling kesalahan atau kekurangan itu hanya sedikit, jadinya bisa diminimalisir. Itu. Jadi memang harus dipersiapkan dengan baik. Itu juga saya kan belajar public speaking itu kan ya cukup lama. Mungkin setelah saya kenal public speaking itu pas saya masuk pesantren. Ya akhirnya tahun 2012 itu panggung pertama saya di luar di acara yang memang saya buat sendiri dan itu disaksiin sama banyak orang gitu kan. Nah, itu belajar juga Pak dari tahun 2012 sampai sekarang sebenarnya sih masih belajar gitu. Nah, tapi beda gitu. Kalau kita misalkan ngeliat Wirda jam terbangnya lebih tinggi dari saya gitu kan. Nah, kalau saya ini lupa gitu. Kebanyakan mungkin saya nemenin Wirda kemana-mana, akhirnya lupa juga saya nyiapin Wirda nanti dijemput pakai apa dan segala macamnya. Itu lebih ke situ gitu. Dan Wirda ngomong, saya udah istirahat gitu kan. Nah, sampai akhirnya kesini-sini kalau ngomong di depan umum lagi, grogi lagi Pak, grogi lagi. Dan jangan kan ngomong di depan umum ya kan, sekarang naik lagi nih, ngomong di depan kamera satu aja nih udah jadi grogi lagi nih. Iya, kayak tingkat kepercayaan dirinya menurun lagi gitu ya Pak. Kenapa? Karena udah nggak sering naik lagi. Makanya nih, kalau memang anak kecil, saya tuh paling seneng anak kecil, dari kecil dia sudah harus berani naik panggung.
Kan Basri lihat sendiri kan anak-anak Sigor kecil-kecil dari kelas 1 sudah berani maju sampai kalau sampai saya ya, sampai Syakir juga berani maju gitu. Nah, ini gurunya Syakir Daulay juga nih, guys. Iya. Tuh. Jadi memang harus dari kecil juga harus berani. Kenapa? Karena masih ke anak kecil itu dia nggak ada malunya gitu. Dia udah nggak malu, dia oke jalan-jalan aja dia gitu. Dan lama-kelamaan dia akan lancar. Dan apa sih namanya ya, kayak dulu saya ingat Pak waktu masih ada santri ya kan kita belajar bahasa Inggris sama Pak Kukmin, gimana cara Pak Kukmin itu melatih kosakata kita itu jadi apa namanya, lengket dan banyak gitu, ditambah terus. Jadi kayak dulu kita main apa, ada permainan apa Pak? Scrabble. Permainan kata gitu. Jadi kayak dulu tuh santri-santri di sana jualan buku, mau beli gitar, mau beli mainan, kita bareng-bareng jualan bukunya apa namanya Ustadz Yusuf, terus hasilnya itu kita jajanin atau kita beliin hal-hal yang menunjang buat belajar. Nah itu ngelola PR buat nambah kata setiap harinya itu penting juga ya Pak ya, karena ya itu kadang kita nih ngomong salah kata padahal maknanya sama nih gitu, tapi karena yang ngomong yang denger ini nggak familiar dengan kata dan kalimatnya, jadi salah kita ngomongnya gitu kan, apalagi intonasi gitu. Kita yang ya biasanya biasa ngomong cepat atau gimana, agak sedikit keangkat suaranya karena memang biasanya ngomong seperti itu. Tapi yang kalau tiba-tiba kita ngomong sama orang yang lembut, yang biasanya ngomong iya saya kayak gini, itu seakan-akan terlalu kasar gitu ya Pak. Jadi mungkin gini Pak, harapan saya sih ini nggak cuma jadi satu episode aja, jadi ya ada beberapa episode, mungkin setelah video ini tuh banyak teman-teman yang mau nanya ke Pak Kukmin gitu Pak. Jadi mungkin teman-teman yang mau tanya-tanya tentang dunia public speaking, sekitar dunia public speaking, mungkin nanti tulis aja komen di bawah ya, nanti sama-sama sama Pak Kukmin kita bikin video lagi Q&A bareng Pak Kukmin. Mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih Pak Kukmin udah datang dan menjadi video perdana saya mungkin nih di konten ini. Ya, sekian dari saya Muhammad Basri dan Pak Kukmin Rambe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.